Salam sejahtera rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang bahayanya merokok bagi manusia dalam bentuk edukasi kesehatan yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu kita semua memahami dampak rokok dan alasan pentingnya menjaga kesehatan paru serta tubuh kita secara keseluruhan. Selanjutnya, 9 anggota kelompok kami akan menjelaskan bahaya merokok dari berbagai sisi. Dimulai dari saya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dan 70 diantaranya mengandung bahan yang dapat menyebabkan kanker. Beberapa zat berbahaya itu diantara lain tar, nikotin, karbon monoksida, dan bahan kimia yang dipakai pada cairan pembersih dan pengawet mayat. Coba bayangkan ini rekan-rekan, semua zat ini masuk dalam tubuh kita hanya dalam hitungan detik pada saat kita menghisap rokok. Karena itu, pentingnya memahami kandungan rokok menjadi langkah awal menyadarkan masyarakat bahwa rokok bukan hanya merusak paru-paru, tetapi juga seluruh organ tubuh. Dengan kata lain, kita merusak seluruh hidup kita. Sekarang, saya akan menjelaskan bahaya merokok bagi sistem pernafasan tubuh manusia. Asap rokok merusak silia yang membersihkan saluran nafas, sehingga iritan dan patogen menumpuk, yang memicu peradangan kronis dengan peningkatan lendir, hambatan aliran udara, penebalan bronkus, serta kerusakan alveolus yang dapat berkembang menjadi bronkitis kronis, emfisema, dan akhirnya PPOK. Sementara karsinogen meningkatkan risiko mutasi sel dan kanker paru. Karena sebagian proses masih dapat diperlambat, mengurangi paparan atau berhenti merokok sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menjaga fungsi paru dan menurunkan risiko penyakit jangka panjang. Upaya ini tidak hanya melindungi kesehatan pribadi, tetapi juga membantu orang di sekitar tetap terhindar dari bahaya asap rokok dan dapat memicu gangguan pernapasan serius. Ketika Anda merokok, ada beberapa dampak yang disebabkan pada jantung dan juga pembuluh darah. Nikotin dalam rokok membuat jantung berdenyut lebih cepat dan tekanan darah naik. Pembuluh darah juga menjadi sempit sehingga aliran darah tidak lancar. Kalau kondisi ini terus berulang, akibatnya risiko serangan jantung, stroke, dan gangguan sirkulasi meningkat drastis. Bahkan pada orang muda sekalipun. Merokok bisa memicu penyumbatan pembuluh darah yang berbahaya. Bayangkan betapa ruginya kesehatan Anda jika Anda mengkonsumsi rokok. Karena itu, berhenti merokok adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya kita akan membahas dampak merokok pada kesehatan reproduksi. Yang pertama pada perempuan. Nah, merokok sendiri pada perempuan dapat menyebabkan terjadinya gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal ini dapat menurunkan kesuburan pada perempuan, dapat juga meningkatkan resiko terjadinya keguguran, juga terjadinya persalinan prematur atau bayi prematur. Dan bayi juga dapat lahir dengan berat badan rendah. Nah, kemudian kandungan dari rokok sendiri yaitu nikotin dan karbon monoksida dapat mengganggu aliran oksigen yang akan didistribusikan ke plasenta yang akan kemudian digunakan oleh janin. Nah, jika oksigen terganggu maka perkembangan janin tidak akan optimal. Kemudian yang kedua kepada laki-laki. Nah, pada laki-laki, merokok sendiri sudah terbukti dapat menurunkan kualitas dan juga dari sel sperma yang dikeluarkan. Dapat juga meningkatkan terjadinya infertilitas atau biasa kita kenal dengan mandul. Saya akan menjelaskan dampak rokok pada mulut, kulit, dan penampilan. Nikotin dalam rokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan kulit pun berkurang. Ketika kulit kekurangan oksigen, proses regenerasi melambat, membuat kulit tampak kusam, kering, dan kehilangan elastisitasnya. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat munculnya keriput, terutama di sekitar mata dan mulut, sehingga wajah tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Selain itu, tar dan berbagai bahan kimia beracun pada rokok menumpuk di rongga mulut. Zat-zat ini dapat memicu peradangan gusi, meningkatkan risiko penyakit periodontal, menyebabkan bau mulut yang menetap, serta membuat gigi menguning atau menghitam. Bagi banyak orang, perubahan pada penampilan ini sangat mengganggu rasa percaya diri.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bahaya untuk merokok pasif. Asap rokok yang terhirup oleh orang di sekitar kita sama berbahayanya dengan yang dihirup oleh perokok itu sendiri. Anak-anak yang terpapar oleh asap rokok tersebut rentan mengalami penyakit seperti pneumonia, asap, gangguan tumbuh kembang, bahkan baik bisa mengalami risiko kematian yang berbahaya. Bukan hanya pada anak-anak, orang dewasa juga rentan mengalami penyakit akibat paparan rokok tersebut, seperti terkena serangan jantung, iritasi mata dan tenggorokan, serta sesak nafas. Paparan yang terus-menerus membuat tubuh bekerja lebih lagi dan lebih keras, sehingga dapat menurunkan tekanan daya tahan tubuh. Itulah sebabnya penting bagi kita dan siapapun itu untuk tidak merokok, baik di rumah, di mobil, dan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, kalian sadar gak sih banyak dari kita mengira bahwa vape lebih aman daripada rokok? Padahal itu hal pernyataan yang salah loh. Kenapa sih? Karena vape mengandung kandungan nikotin yang sama seperti rokok. Dan juga vape juga mengandung logam-logam yang berat serta bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu pernafasan kita dan merusak paru-paru. Biasanya penyakit ini disebut efalik atau cedera pada paru-paru, di mana itu disebabkan oleh vape itu sendiri. Biasanya vape juga digunakan oleh kalangan muda sebagai gaya hidup. Padahal itu bukan hal yang baik loh. Jadi, kita sebagai masyarakat, kita harus bisa aware pada lingkungan kita dan diri kita sendiri. Dan juga kita harus tahu bagaimana menjaga paru-paru kita agar tetap sehat, sempurna. Banyak orang sebenarnya ingin mencoba untuk berhenti merokok, tapi sangat sulit. Mengapa? Karena salah satu penyebab utamanya adalah nikotin, suatu zat yang terkandung dalam rokok yang membuat seseorang disebut canduan. Saat seseorang ingin berhenti untuk merokok, biasanya akan timbul gejala seperti mudah marah, sulit tidur, susah nafas. Untungnya gejala-gejala ini hanyalah bersifat sementara dan akan membaik dalam beberapa hari ataupun minggu. Selain faktor fisik, ada juga faktor kebiasaan. Seperti biasanya seseorang akan merokok saat sedang stres, selesai makan, ataupun saat nongkrong bersama dengan teman. Jadi, berhenti merokok bukan hanya soal tubuh, tapi soal kita mengubah kebiasaan buruk kita. Maka dari itu, dengan dukungan keluarga, lingkungan yang positif, dan juga motivasi hidup seperti ingin mencoba hidup lebih sehat ataupun menghemat uang, siapapun sebenarnya bisa untuk berhenti merokok. Yang terpenting adalah mulai perlahan dan terus mencoba meskipun sempat gagal ataupun goyah. Setelah berhenti merokok, kita akan mulai dengan pola hidup sehat. Yang pertama, makan makanan gizi, minum air yang cukup, berolahraga, dan menghindari polusi. Dengan ini dapat membantu paru-paru kita untuk menjadi lebih sehat lagi dan membantu kita untuk memulai dengan hal yang positif dalam hidup kita. Setelah perubahan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, dapat membantu kita lebih sehat dan juga kuat. Maka, ini juga membantu kita untuk melindungi orang-orang di sekitar kita dan juga orang-orang yang kita sayangi, terlebih kepada teman dan juga keluarga. Demikian edukasi yang telah kami sampaikan, kiranya ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesehatan. Dan kami harapkan supaya pemaparan ini dapat membantu kita untuk menjaga orang-orang yang di sekitar kita dan juga menjaga lingkungan kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.